Indonesia Malam didukung oleh Teh Pucuk Harum. Menangkap pelaku pengancaman yang hendak melakukan penembakan terhadap calon presiden nomor 01 Anies Baswedan. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, pemirsa, pertikaian menggunakan celurit atau carok yang melibatkan 6 warga dari 2 desa berbeda di Bangkalan, Madura membuat 4 diantaranya meninggal dunia. Ya pemirsa, inilah gambar yang kami hadirkan untuk Anda di mana pertikaian antar warga terjadi, tepatnya di desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan pada Jumat malam. Pertikaian ini berawal saat pelaku yang hendak melaksanakan tahlilan terganggu dengan suara bising motor 2 pengendara yang berboncengan. Tidak terima ditegur pelaku, 2 korban turun dari kendaraan dan terlibat cekcok mulut dengan pelaku. Salah satu korban sempat memukul pelaku dan menantang berduel. Merasa tertantang, pelaku pulang mengambil celurit dan mengajak saudaranya ikut serta. Setiba di lokasi kejadian, kedua pelaku mengejar keempat korban, berduel hingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian baru berani mendekat setelah para korban tersungkur bersimbah darah. Kita ke informasi selanjutnya, pelaku yang mengancam akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di media sosial TikTok kini sudah ditangkap oleh kepolisian. Pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur dan telah mengakui perbuatannya. Usai viral di media sosial TikTok, pelaku yang mengancam penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Direktorat Cyber Polri yang bekerja sama dengan Polda Jawa Timur berhasil menangkap pelaku berinisial AWK di Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap usai tim gabungan Polri dan Polda Jawa Timur melakukan pendalaman mengenai ancaman penembakan terhadap capres nomor urut 1 yang viral di media sosial TikTok tersebut. Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK. Penangkapan ini merupakan tindakan tim gabungan untuk mewujudkan nuansa pemilu yang aman. Sebab sejauh ini baik Timnas Amin maupun Anies Baswedan sendiri belum melakukan pelaporan mengenai ancaman tersebut ke kepolisian. Dari Jakarta, Putri Sophia Trinugroho, TV One mengabarkan.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri haul Kiai Haji Muhammad Bisri Syansuri dan Nyai Nur Khadijah di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang pada Jumat malam. Ya, Kiai Haji Bisri adalah seorang ulama dan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Bisri merupakan kakek buyut dari Muhaimin Iskandar. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri haul Kiai Haji Bisri Syansuri dan Nyai Nur Khadijah di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada Jumat malam. Di hadapan ribuan orang, Anies Baswedan mengungkapkan pentingnya perubahan pada pengelolaan negara ke depan. Ia juga kembali menyinggung soal negara kekuasaan. Kekuasaan diatur oleh hukum, negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Nah, ketika hukum mulai ditekuk oleh yang pegang kuasa, maka kita menyaksikan potensi yang amat mengkhawatirkan untuk jangka panjang perjalanan Indonesia. Karena itu kami berdua sekarang bertemukan kembali. Kalau dulu memperjuangkan demokrasi, sekarang mengikhtiarkan untuk mengembalikan demokrasi pada realnya. Insya Allah ikhtiar ini berhasil. Tak hanya bicara soal perubahan, Anies juga menyampaikan perjuangan Kiai Haji Bisri menjadi tauladan dan inspirasi baginya. Kiai Haji Bisri adalah seorang ulama dan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Bersama istrinya, Nyai Nur Khadijah, kakek buyut Muhaimin Iskandar itu menjadi pelopor bidang pendidikan dan mendirikan pesantren putri pertama di Indonesia pada tahun 1919. Acara haul Kiai Haji Bisri Syansuri ke-45 dan Nyai Nur Khadijah ke-71 dan hari lahir Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dihadiri para tokoh. Di antaranya mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait dan Ida Fauzia, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo. Dari Jombang, Jawa Timur, Adi Mulya, Wahyudin, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 1 bulan menjelang pemungutan suara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan giat kampanye di 2 provinsi yang berbeda, yakni Medan Sumatera Utara dan juga Batam Kepulauan Riau. Sementara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyambangi para influencer dan kreator muda yang memasarkan produk UMKM lokal berbasis digital di Kabupaten Tangerang. Agenda kampanye Prabowo hari ini diawali dengan menghadiri acara konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM se-Sumatera Utara, serta relawan di Gor Serbaguna Pancing, Medan, Sumatera Barat. Kedatangan Prabowo disambut antusias para pendukungnya. Dalam orasi politiknya, Prabowo menyatakan apresiasinya atas dukungan dari masyarakat Sumatera Utara. Ia pun memastikan masyarakat pasti memilih pemimpin yang dapat dipercaya, baik dari kata-kata maupun tindakannya. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Saya percaya rakyat Indonesia menghendaki pemimpin yang jujur, yang lurus. Pemimpin yang satu kata sesuai dengan perbuatannya. Apa yang diucapkan, itu yang ada di hatinya. Prabowo pun kembali menyatakan jika Prabowo Gibran terpilih dalam Pilpres mendatang, program-program pemerintahan sebelumnya akan diteruskan. Usai menghadiri konsolidasi ini, Prabowo pun makan siang bersama dengan para petani, nelayan hingga penarik becak.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyambangi para influencer dan kreator muda yang memasarkan produk UMKM lokal berbasis digital di kawasan The Breeze, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia memotivasi para influencer muda untuk memberikan strategi memajukan ekonomi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi. Menurut Gibran, sudah saatnya generasi muda lebih berperan dalam memajukan perekonomian. Dari Medan, Sumatera Utara dan Kabupaten Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hari ini kembali berkampanye di lokasi yang berbeda. Ganjar menghadiri haul ayah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sementara Mahfud melakukan bedah visi misi di Makassar, Sulawesi Selatan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di kota Surabaya, Jawa Timur hari ini. Ganjar pun menyempatkan diri menghadiri peringatan atau haul 1 tahun wafatnya ayah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Urip Suwondo di daerah Ketintang Madia 3, Surabaya. Dari rumah Eri Cahyadi itu, Ganjar kemudian melakukan pertemuan dengan tim pemenangan daerah, caleg partai koalisi, dan relawan di Gedung Internasio di Krembangan, Surabaya. Kehadiran Ganjar disambut meriah para pendukung yang sudah menunggunya. Di gedung bersejarah itu, Ganjar menyemangati para pendukung agar tetap gigih berjuang dan solid. Sudah makan ya? Belum? Nanti Pak Agus dan seluruh kekuatan partai dan relawan akan menyiapkan taktiknya, akan menyiapkan strateginya, dan kita akan menggerakkan kekuatan itu dan soliditas yang menjaga. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hari ini berkunjung ke Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan untuk bedah gagasan visi misi calon pemimpin bangsa. Mahfud MD menyapa para pendukung di Barugaan di Pangerang, Petaran Unhas. Ya, saya kira cukup, teman-teman. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Jamaluddin Alim. Dua calon presiden yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto kompak melontarkan pujian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, benar sekali, di tengah wacana Pilpres yang bisa berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, komunikasi oleh masing-masing terus dijalankan, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendapat apresiasi dari 2 calon presiden, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Pujian kepada Megawati disampaikan di tengah suasana ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Capres Anies Baswedan menyatakan apresiasi terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bagi saya, PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu menjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin ulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Sementara Capres Prabowo Subianto melontarkan pujian kepada Megawati dalam forum dialog dengan Kadin. Kita lihat yang sudah dibangun adalah ibarat landasan. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak.
Ya. Terus terang saja, ya. Jadi sekarang dengan semua landasan itu kita harus berani untuk berpikir besar. Kita menurut pendapat saya terlalu lama dijajah oleh Barat sehingga terjadi apa? Rasa rendah diri, inferiority complex. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengucapkan terima kasih kepada Anies dan Prabowo atas apresiasi terhadap Megawati. Ya memang suatu kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran itu akan membuat legacy. Kami mengucapkan terima kasih atas pujian Pak Anies dan Pak Prabowo terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri. Pujian terhadap Megawati juga memunculkan spekulasi apakah sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial, dua kelompok saling serang di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Ya, akibatnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka akibat terkena sabetan senjata tajam. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Desa Ilir, Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 lainnya mengalami luka-luka akibat terkena senjata tajam. Aksi tawuran ini viral di media sosial dalam rekaman video berdurasi 2 menit 10 detik memperlihatkan kedua kelompok menggunakan kendaraan roda 2 saling serang di jalur Pantura. Yang menurut polisi, kedua kelompok tersebut sebelumnya melakukan kesepakatan untuk tawuran melalui media sosial. Seluruh korban luka maupun meninggal berstatus pelajar atau masih di bawah umur. Tidak butuh waktu lama, Polres Indramayu meringkus 4 pelaku serta senjata tajam juga disita, pemirsa. Petugas yang melakukan adalah pihak dari Reskrim Polres Indramayu yang saat ini masih mengejar belasan pelaku lainnya yang terlibat dalam tawuran tersebut. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan mengenai motif tawuran yang dilakukan oleh kedua kelompok itu. Dan saat ini kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. Diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin, sebuah kendaraan jenis sedan yang sedang melintas di tol Jor, Jakarta Selatan terbakar. Ya pemirsa, kami hadirkan kepada Anda detik-detik saat sebuah mobil jenis sedan yang melintas di jalan tol Jor, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api yang diduga berasal dari kap bagian mesin mobil dengan cepat membakar seluruh bodi mobil. Pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas tol Jor dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah mengalami gangguan dan macet, pemirsa. Ya, usai jeda pemirsa, tentunya apa kabar Indonesia malam masih akan kembali hadir menemani Anda dengan perbincangan dan diskusi yang menarik bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali, sesaat lagi kita akan lihat mungkinkah jikalau Pilpres berjalan 2 putaran paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 berkoalisi, pemirsa? Jawabannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti diketahui, berdasarkan survei dari sejumlah lembaga, belum ada lembaga survei yang merilis elektabilitas pasangan capres dan cawapres meraih suara lebih dari 50% plus 1 sebagai syarat minimal memenangi Pilpres. Sejumlah hasil survei kini terus menunjukkan tren persaingan ketat paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya bersaing ketat di urutan kedua dan ketiga. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih menduduki posisi teratas di sejumlah lembaga survei. Lantas, sejauh mana kerjasama koalisi Anies Imin dan Ganjar Mahfud akan terjalin? Seberapa solid basis masa kubu 01 dan 03 menghadapi putaran kedua? Mengingat basis masa kedua kubu memiliki ideologi berbeda.
Benarkah komunikasi intens kubu 01 dan 03 untuk menghadapi isu satu putaran Prabowo Gibran di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, kurang lebih hampir sebulan lagi ya pemirsa ya, kita akan menggunakan hak suara kita untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Tampaknya masing-masing capres dan juga cawapres pun memikirkan strategi paling jitu untuk memenangi Pilpres 2024. Yang sekarang begitu kencang berhembus adalah supaya Pilpres tidak berjalan satu putaran, dua pasangan capres dan cawapres, siap lagi kalau bukan 01 dan 03 akan bergabung pemirsa untuk mengalahkan 02. Ini analisis saja ataukah mungkin memang benar terjadi di Pilpres 2024? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Di Studio TV One sudah ada di sini pengamat politik kita, Mas Nyarwi. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Mewakili 03 di sini, Bang Emrus. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Dan pastinya mewakili 02 di sini, Mas Habibur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum. Juga mewakili Jakarta Timur. Oh iya. Di sini dong dapilnya ya. Baik, dan saya akan mau mencoba ini menyapa mewakili 01 di sini, Pak Jazilul Fawaid. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Jazilul. Selamat malam, waalaikumsalam Caca, Mas Habib, Pak Emrus, dan Mas Nyarwi. Sehat Pak Jazil. Sebelum saya ke Mas Habib Rahman, mungkin saya ke Pak Jazilul dulu ini. Benarkah itu Pak Jazilul bahwa mau bergabung ke 03 demi mencegah Pilpres berjalan satu putaran? Kan beda sekali nih dari masa, falsafah koalisi dan juga ideologi. Kok bisa berhembus kencang seperti itu? Ya, biasa dinamika, isu, wacana itu berembus, itu hal yang lumrah. Dan memang dari awal pasangan 01 tidak pernah menutup komunikasi dengan siapapun. Karena bagi 01 Pilpres ini adalah bagian dari pendidikan politik. Nah, karena ada kemudian yang menggerakkan gerakan satu putaran, itu kami anggap sebagai gerakan yang kurang rasional, propaganda, dan menjadi tanda kepanikan. Karena apa? Karena dari survei yang ada, tidak ada satupun lembaga-lembaga survei dari pasangan-pasangan itu mencapai lebih dari 50%. Termasuk juga konfigurasi dari partai-partai koalisi yang ada. Jadi seakan-akan penggagas gerakan satu putaran, Pak Kodari itu, dari dulu kan berpikir bahwa ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu itu makin kuat. Menurut saya tidak, karena justru yang terjadi kekuatan perubahan makin besar. Yang kedua, kelas terdidik itu menengah itu makin tidak menyukai itu. Nah, oleh sebab itu gerakan satu putaran saya yakin akan macet di tengah jalan. Dan kami bersama 03 itu sebenarnya lebih pada kesamaan nasib, karena memang kalau 01 kan dari awal memang tidak bersama Pak Jokowi. Kalau pasangan 03 itu sekarang ditinggal oleh Pak Jokowi, sehingga pandangannya kemudian menjadi sama, kira-kira begitu, Caca. Oke. Sekarang saya jadi ya. Kami dengan 03 itu dipersatukan oleh nasib yang sama lah, kira-kira begitu. Ya, apakah sama seperti itu juga alasannya Bang Emrus, dipersatukan oleh supaya nggak satu putaran begitu? Bagaimana Bang Emrus? Saya pikir ini realitas politik gitu ya. Peluang untuk satu putaran ada, peluang untuk dua putaran juga ada. Karena statistik itu kan teori peluang, teori kemungkinan begitu ya. Artinya kita tidak bisa juga menafikan bahwa langsung kesimpulan satu putaran itu adalah hiperbola juga gitu ya. Kenapa? Angka statistiknya kan menunjukkan di bawah 40% tertinggi. Artinya peluang kalah masih ada 20%. Bahkan kalau kita bicara statistik tanpa membedakan dengan kelompok lain, andaikan pun elektabilitas 80%, masih ada peluang untuk kalah kan begitu. Saya kira juga hal yang sama.
artinya bahwa setiap paslon ini bisa memenangkan satu putaran, termasuk kemungkinan kalahnya paslon nomor 2 di putaran pertama sebagai probability. Oleh karena itu saya pikir teori probability itu sebagai dasar dari statistik kita beri peluang kedua-duanya. Maka ketika ada orang mengatakan ada kasih semacam flyer satu putaran gitu kan, saya kira hiperbola juga. Tapi benar mau bergabung gitu ya? Oke, kalau soal bergabung begini, bahwa sangat tergantung daripada dinamika politik itu. Jadi komunikasi yang terjalin dari para pihak, katakanlah paslon nomor 3 dan nomor 1 bisa saja terjadi demikian. Tetapi saya mau katakan secara sosiologis, tentu tidak lepas dari kepakaran saya, bahwa ketika ada kesamaan homogenitas, biasanya yang homogenitas akan menyatu karena ada kepentingan di balik itu. Demikian. Oke. Mas Habib, gagal dong menang kalau kayak gini. Wah, ini 1 dan 3 mau gabung. Pertama saya sampaikan menanggapi Gus Jazil tadi, bahwa biasanya orang yang menarasikan pihak di luarnya panik itu memang sudah kehilangan argumentasi. Jadi nggak ada argumentasi lain, pakai panik lah yang istilahnya bisa dipakai di mana saja. Tetapi kami ya paslon 2 Pak Prabowo Gibran tidak punya hak untuk panik secara logika ya. Nggak punya hak untuk panik. Loh gimana? Survei kami tertinggi terus dan tingginya jauh telak ya, sekitar 17% dari peringkat yang kedua. Apa yang mesti dipanikkan? Lalu hampir semua lembaga survei mensimulasi kalau 2 paslon, baik kami berhadapan dengan Pak Ganjar, baik kami berhadapan dengan Pak Anies, ini dengan segala hormat, kami pun menang telak. Coba Anda cek yang terbaru misalnya indikator. Ketika kami berhadapan dengan Pak Ganjar misalnya di putaran kedua, kami di angka 58%. Pak Ganjar nggak sampai 30%. Lalu ketika kami disimulasikan berhadapan dengan Pak Anies di putaran kedua, kami pun 58%. Pak Anies tidak sampai 30%. Lalu ketika head to head disimulasikan Pak Ganjar dengan Pak Anies, ya, keduanya tidak ada yang mencapai 50%. Itu artinya apa? Artinya tentu kami nggak dikasih hak ya untuk panik gitulah. Situasinya sangat-sangat menyenangkan buat kami, ya kan? Tetapi gini. Namanya dinamika, misalnya seolah-olah ya ada yang menarasikan gerakan satu putaran itu tidak demokratis. Saya pikir kebalikannya, dan semua sudah diimplementasikan oleh para paslon. Bu Mega kemarin ya ngomong ya siap satu putaran. Kemudian Pak Anies sejak awal-awal juga ngomong satu putaran. Itulah semangat. Jadi jangan kecil hati dulu Gus Jazil ya, Pak Emrus. Bersemangatlah. Kalian juga mungkin menang satu putaran kalau kalian kerja keras gitu loh. Jadi bukan tidak mungkin ya kan Gus Jazil bisa satu putaran menang, Pak Emrus ya sependapat. Jadi jangan kecil hati. Lantas kami ngomong satu putaran, wah itu tidak demokratis, itu macam-macam gitu. Itu kan asumsi ketika ini head to head. Kalau 01 dan 03 bergabung melawan 02, nggak takut juga? Ya, jadi gini Mbak, politik kita mengenal gap antara elit dengan grassroots, dengan akar rumput. Yang menjadi pembicaraan kita tentu secara keseluruhan akar rumput ya, yang memang dalam konteks populasi jauh lebih besar dari elit. Elit itu hanya presentasi. Misalnya dari momentum debat saja kita banyak sekali dapat swing ya, swing voters ya, orang yang tadi memilih paslon lain sekarang milih Pak Prabowo, gitu kan? Itu kan publik menunjukkan ya keberpihakan yang menunjukkan sikapnya seperti, sehingga kami bukannya nggak takut ya, kami ini paslon yang merangkul Gus Jazil ya kan, Gus Muhaimin, Pak Anies ya, kami kalau bisa merangkul, lalu Pak Hasto ya kan, Pak Emrus, kami ini pengen juga diajak-ajak ketemu kayak kemarin Pak Hasto ngajak ketemu ya, kami membuka diri, pengen juga gitu loh, toh misalnya pengen bergabung ya kan ya. Misalnya pada putaran pertama belum dapat kesempatan maju ya kan, itu kan yang bisa membuat orang panik karena udah dikduk ini maju nggak ke putaran kedua. Kalau kami kan ke putaran kedua insya Allah gitu kan ya. Nah kalau toh misalnya gitu kan ya di putaran kedua tidak terwakili, secara rasional kan pilihan ya sudahlah, masa mau kalah lagi. Di putaran pertama sudah kalah ya kan, kedua juga kalah, kenapa nggak bergabung dengan yang
sahabat, sama-sama sahabat ya kan, yang lebih mungkin menang gitu loh. Oke, Pak Jazilul, kalau Pak Jazilul mencermati kata per kata, ini justru 02 ngajak 01 gabung ini, gimana? Kawan kita, friend. Pak Jazilul, bagaimana itu? Kan kita friend. Sikat nggak ini? Ya tentu kan kita sama dengan Pak Habib tadi, kita tidak pernah menutup komunikasi gitu. Tapi tentu basis komunikasi atau melihat masalah dengan cara yang rasional. Itu penting. Kenapa saya sebut panik? Karena itu tidak rasional untuk satu putaran. Coba kita lihat dari konfigurasi koalisi itu kan. Kami 29%, Pak Habib 44 atau 45%, dari Pak Emrus ada 25%. Jadi dan hasil survei juga tidak ada yang menunjukkan lebih dari 50%. Dan perlu dicatat juga dalam sejarah bahwa misalkan kemenangan di Jawa Timur dulu, katakanlah Pak Jokowi, itu kan karena ada Pak Emrus, ada PDIP dan PKB menang di Jawa Timur. Oke. Ya. Nah, oleh sebab itu selama komunikasi itu berdasarkan cara-cara yang rasional, tidak untuk melakukan kecurangan, untuk Indonesia yang adil, saya pikir 01 seperti Pak Habib tadi pastilah membuka komunikasi. Saya pikir kita butuh kewarasan aja di dalam berpolitik ini. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Nyarwi. Ini pertanyaan paling sederhana. Kalau 01 dan 03 bergabung, membahayakan 02 tidak sih? Di atas survei, 02 memang paling unggul. Tapi kalau begitu kronologisnya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sahabat Pak Ganjar juga. Selama ini kalau depan? Jadi kita kemarin yang sampaikan sahabat Bang lagi ulang tahun dan juga sahabat ulang tahun. Tapi yang penting begini, bagi saya PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu menjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin ulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi berada dalam realnya yang benar, dan sikap Ibu Mega untuk konsisten menjaga 2 periode itu adalah satu sikap yang akan diingat dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pak, saya mau nanya. Mas Nyarwi, kalau analisis dari Mas Nyarwi, tapi mungkin nggak sih 01 dan juga 03 ini bergabung? Apalagi tadi sempat ada omongan Anies, ya bergabung dengan PDIP, ada puji-pujian juga ditujukan untuk Ibu Mega, seperti apa? Ya, kalau dalam arti pergeseran opini elit ya, itu sudah terjadi, Cak. Ketika misalnya Capres 01 memuji statement Bu Mega, tadi kita dengarkan ya. Terus sebelumnya juga ada statement Pak Hasto katanya membuka komunikasi juga tim hukumnya ya, antara 01-03 gitu ya. Terus juga ketika Mas Ganjar mengetweet gitu ya, ditanggapi Caimin soal lovebird itu gitu. Tapi kan ini fenomena elit ya, artinya elit yang kemudian beropini ya, kira-kira ada kemungkinan nih ya untuk bisa kemudian sama-sama gitu ya bersaing kalau nanti di putaran 2 gitu, kira-kira gitu. Tetapi yang perlu kita ingat, namanya pemilu itu prosedural ya, yang kita hadapi tahap pertama ini kan jelas pemilu putaran pertama. Nah, apakah nanti satu putaran, kan Bu Mega juga ada kemungkinan satu putaran statementnya gitu ya, yang lain juga sudah mengatakan gerakan satu putaran gitu ya. Nah,
juga saya kira peluang-peluang itu kalau dari lihat itu data survei yang perlu kita cek, kita percaya di data yang mana kan gitu. Ada yang mengatakan Pak Prabowo paling tinggi sampai 48 bahkan. Tapi tadi Gus Jazil mengatakan nggak sampai kok 50% lebih kan gitu. Jadi soal dinamika ini kan masih terbuka. Jadi kalau mengatakan kemungkinan satu putaran, mereka saya kira semua capres-cawapres ini untuk pasangan 1 sampai 3 hari-hari ini itu berharap bisa masuk di putaran kedua gitu loh. Kalau khusus untuk 02 Bung Habib, saya kira harapannya satu putaran karena angkanya dianggap sudah mendekati kira-kira gitu. Nah, ini saya kira ini kan fenomena yang terjadi pada level elit yang belum tentu, saya setuju dengan pendapat Bung Habib tadi juga ya, itu sejalan dengan apa yang terjadi di elit gitu, di masyarakat atau di pemilih. Itu mungkin saja, Cak, saya katakan, karena kondisi elektoral kan bergerak ya, itu mungkin saja terjadi kalau gitu ya, ini kan fenomena elit, itu nyambung dengan apa yang terjadi di pemilih, paling nggak di relawan. Nah sampai hari ini gitu ya, saya itu belum pernah mendengar ada relawan misalnya Pilpres 2 putaran. Kalau 1 putaran kan sudah ada yang berteriak, yang 2 ini belum ada, kan gitu. Entah mau siapapun ya, itu belum ada, itu 1. Itu relawan 2 putaran. Baik. Terus yang kedua, belum ada relawan atau komunitas pemilih yang kemudian menggerakkan basis dukungan 2 capres 1 sama 3 ini. Misalnya entah relawan Gama Imin gitu, Ganjar Mahfud Cak Imin gitu, atau sebaliknya Imin Gama misalnya. Kalau dianggap mau face to face dengan 02 kan gitu. Tapi overall ya Cak ya, kenapa ini muncul? Saya kira kalau kita lihat eskalasinya itu ada ya. Jadi ketika debat yang ketiga itu kan kelihatan sekali gitu loh. Dikeroyok maksudnya. Nah, kira-kira gitu. Pak Prabowo di tengah ini yang kanan kiri kok tiktokannya kira-kira kok mepetnya ke Pak Prabowo, mengkritiknya ke Pak Prabowo arahnya. Nah, ini kan kemudian orang berpikir loh, ini jangan-jangan makin dekat ini 1 sama 3 untuk kira-kira kemudian sama-sama kira-kira nanti berkompetisi secara sengit dengan Pak Prabowo. Tapi ini kan fenomena elit ya. Nanti kita lihat dinamikanya di pemilih lagi, Cak. Ya, Bang Emrus begitu. Apakah mau pakai format atau juga strategi ngeroyok Pak Prabowo ini makanya 01 dan 3 mau bergabung begitu? Nah, saya pikir tidak kita mengeroyok gitu ya. Karena dalam perdebatan itu sebenarnya hal yang biasa. Artinya memberikan argumentasi dan fakta. Sepanjang fakta dan data yang disampaikan itu bukan mengeroyok. Itu adalah adu argumentasi dan debat. Nah, tapi ada saja orang mempersepsikan bahwa itu sebagai mengeroyok, sebagai political victim, supaya ada orang simpati terhadap salah satu kandidat. Namun sedikit saya tanggapi dulu mengenai 1 putaran dan 2 putaran. Nah, memang secara statistik kita lihat angka sebagaimana saya jelaskan di awal, lebih cenderung kepada 2 putaran. Tidak satu pun yang memastikan. Oleh karena itu 3 kandidat ini bisa saja kalah salah satu di putaran pertama. Namun dari pendekatan yang kami lakukan pengkajian secara mendalam, fokus group discussion, pendekatan kualitatif, dan kemudian kami mencoba mendalami orang yang mempunyai hak suara, termasuk yang swing voter maupun undecided voters. Bahkan ada kelompok masyarakat dia sudah punya keputusan, tapi bukan swing voter, bukan undecided voters, sudah punya keputusan. Cuma dikatakan begini, kami nggak enak memberitahu bahwa kami memilih calon ini. Artinya apa? Dari pendekatan kualitatif, pendalaman yang kami lakukan dan merangkul masyarakat turun ke bawah, kami juga punya peluang untuk menang 1 putaran tersebut berbasis kepada pendekatan kualitatif. Demikian. Oke, kalau misalnya memang pede nih 03 menang 1 putaran, ngapain ngajak 01 untuk berkoalisi? Baik, saya kira bukan berkoalisi di situ. Dia dalam membuka ruang untuk berkomunikasi. Karena apa? Kalau bicara soal koalisi, situ sudah terjadi apa yang disebut dengan pertukaran kepentingan. Tetapi merupakan suatu awal komunikasi yang baru dibuka. Ya, Mas Habib. Tadi kita sudah mendengar Pak Anies sudah mulai puji-puji nih ya, Bu Mega itu ya. Kalau misalnya seperti itu formatnya ibaratnya format debat dilakukan di format Pilpres 2024, 01, 03 bergabung kayak ngeroyok nih. Supaya yang penting jangan 02 menang gitu, gimana Bang? Ya, pertama gini, kita soal objektivitas 1 putaran atau 2 putaran kita baca dengan kacamata objektif. Di pasal 6A konstitusi kita, pemilu dilaksanakan ya, dan pemenang paslon yang mendapatkan 50% lebih maka dinyatakan pemenang. Jika tidak terjadi baru ada berikutnya, ya kan? Artinya apa? Saya kasih analogi sepak bola nih Mbak Caca. 1 putaran itu normal time 90 menit. Kalau 2 putaran itu ada extra time tambahan
2 kali 15 menit. Kan? Iya. Artinya tidak ada nilai negatif dalam konteks satu putaran tadi. Itu memang klausul pencadangan yang diatur dalam konstitusi kita diturunkan dalam undang-undang pemilu. Nah sehingga nggak ada yang salah kalau orang ya kan semuanya pengen menang di normal time, nggak harus nunggu adu penalti di satu putaran. Iya itu kan normal ya kan semua orang. Dan soal rasionalitas ya, saya berpikir sahabat saya Gus Jazil nggak boleh kecil hati, nggak rasional nih. Amin menang satu putaran. Kita punya waktu masih panjang, silakan kita masing-masing bekerja. Makanya kita nggak ganggu sekarang ini, karena semua itu pasti punya pride. Ya, Pak Emrus dan timnya punya pride. Ya, Pak Gus Jazil ya dan timnya punya pride. Sama-sama berkeyakinan bisa memenangkan hati rakyat, bisa memperoleh suara yang terbanyak sehingga bisa menang langsung satu putaran. Tetapi ya kan kami juga menawarkan rasionalitas ke grassroots, Mbak, ke grassroots. Ini loh, kami tawarkan rasionalitas. Ini hampir semua lembaga survei yang kredibel ya, setidaknya Persepi. Satu putaran Pak Prabowo unggulnya cukup jauh. Saat ini saja hampir 17%, ada yang 20%. Kalau di putaran kedua unggulnya jauh sekali juga, 58 dengan 30. Iya. Hampir 20% lebih, ya kan? Ada sebagian orang di masyarakat yang hatinya ini memang ada mendua. Sekarang mendukung Amin, tapi kalau Amin nggak lolos di putaran kedua, dia akan pilih Pak Prabowo loh. Ada orang yang hatinya sekarang mendukung Ganjar, tapi kalau di putaran kedua akan milih Pak Prabowo. Kami tawarkan rasionalitas ke kawan-kawan tersebut. Dalam konteks tadi normal time dengan extra time tadi. Kalau bisa dengan normal time, kenapa harus extra time? Kenapa nggak milih Pak Prabowo-nya? Ya dari sekarang saja, gitu loh. Nggak perlu nunggu nanti. Nah itu komunikasi kami, Bang Emrus, Bang Jazil, ke grassroots. Tapi kami menghormati dengan segala hormat tim ses, ya kan. Ayo kita bertarung yang kenceng semua supaya sama-sama bisa. Ya kan, melakukan yang terbaik, mencapai target. Sesaat lagi saya akan tanya kepada semua narasumber kita di sini, pemirsa kami di sini, bahwa kita tidak tahu skenario apa yang akan terjadi di Pilpres 2024, apakah memang normal time atau juga extra time. Tapi jikalau memang 01 bergabung kepada 03, bisa juga 01 ke 02, atau mungkin juga 03 ke 02, pertanyaannya benar berarti ada gium atau mungkin apa yang dikatakan dalam ilmu politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Kepentingan bangsa dan negara. Iya, kepentingan juga. Yang sesaat abadi. lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat mengatakan bahwa jalinan komunikasi antara 01 dan 03 tercipta karena ada sempat ibaratnya dugaan atau mungkin merasa bahwa ada semacam intimidasi dan lain-lain. Mungkin saya tanya kepada Pak Jazilul, 01 merasakan hal yang sama nggak sih? Iya, memang terjadi kecurangan, intimidasi yang terselubung dan menurut saya nyata dirasakan utamanya di berbagai tempat di Jawa Timur. Aparatur, misalkan saya kasih contoh ketika Gus Muhaimin hadir di satu tempat di daerah saya, itu besok paginya turun dari Polda katanya, mengaku dari Polda, kemudian bertanya soal kegiatan yang diadakan sambil bicara, kok berani-berani yang undang Pak Muhaimin ke sini, apa saja bantuan yang diterima, macam-macam. Nah ini menurut saya sudah menjadi rahasia umum, termasuk juga kepala desa yang diintimidasi. Nah bagi kami tidak ada masalah, justru itu adalah tantangan yang harus kami hadapi dari kubu perubahan. Oleh sebab itu apa yang dirasakan Pak Hasto, karena memang bukan di pihak yang punya kuasa ya hari ini ya, pasti akan seperti itu, termasuk juga guyuran bansos-bansos berlabel, termasuk juga banyak hal kegiatan-kegiatan kami yang terpaksa harus berpindah tempat dan lain-lain. Nah ini dirasakan, oleh sebab itu bagi pasangan 01 itu wajar saja bagian dari dinamika pemilu, tapi jangan sampai mendelegitimasi hasil nantinya. Karena memang ada pasangan yang semula memang dari awal sudah cacat secara etik gitu.
Baik, Mas Habib dikomentarin karena dorongan itu makanya buat bergabung ini, Mas Jadi Habib. gini, apa teorinya, salah satu sumber kecurangan itu adalah kekuasaan. De facto sekarang yang namanya kekuasaan itu tersebar. Masing-masing paslon ada menterinya yang mempunyai program-program yang sangat strategis. Kami juga mendokumentasikan, mencatat masukan dari masyarakat yang kami teruskan ke penegak hukum pemilu. Misalnya di Kementerian Desa ada yang namanya tenaga pendamping desa. Konon dugaan ada penggunaan tenaga pendamping desa ini yang memakai anggaran negara menjadi jubir desnya pendukung Amin. Lalu di Kementerian desa ada namanya Kemenaker, Bina Penempatan Tenaga Kerja. Ya. Konon ada sosialisasi Dirjen Bina Penta ini berubah menjadi seketika sosialisasi jaringan perempuan pendukung Amin. Begitu juga paslon 3 ya, adanya dugaan pelanggaran yang diduga menguntungkan paslon 3. Misal soal fakta integritas yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, faktanya sudah terbukti, peristiwa terbukti. Lalu banyaknya PJ Bupati dan Bupati aktif yang sudah ada keputusan Bawaslunya ya menggunakan pengaruhnya untuk keuntungan ya salah satu paslon ya. Artinya apa? Memang potensi pelanggaran kemarin kami sudah sampaikan outlook-nya ya, itu tersebar. Karena itu setiap permasalahan kita kelola dengan baik sebagai bentuk implementasi komitmen kita sebagai negara hukum ya di Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 1, negara kita negara hukum bukan negara kekuasaan, kita laporkan. Kalau kami seperti itu ya berbasisnya laporkan laporkan ke penyelenggara pemilu bidang pengawasan. Hasilnya ya nanti kita tunggu gitu. Oke. Ya kalau ada kecurangan, intimidasi ya lapor, bukan alasan untuk bergabung. Begitu mungkin Bang Emrus, boleh dijawab. Baik, saya pikir ini bicara tentang penegakan hukum. Artinya penegakan hukum kita di Indonesia, pemimpinnya itu siapa? Ya presiden. Artinya secara sosiologis, psikologis, saya kira yang punya visi dan misi tentang hukum itu adalah presiden. Oleh karena itu, apakah mungkin penegakan hukum ketika misalnya itu sebagai katakanlah di bawah presiden? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat bahwa proses pencalonan daripada kandidat paslon nomor 2, utamanya wakil presiden, yaitu Gibran, kan itu menabrak daripada konstitusi. Yaitu menabrak yang mana? Yang etika. Menabrak etika dengan konstitusi pasal berapa? Tunggu dulu. Konstitusi pasal berapa? Biar saya jelaskan. Artinya setelah diputuskan itu, baru keluarlah apa yang disebut pelanggaran etika berat kepada nggak ada melanggar konstitusi, nggak ada melanggar konstitusi, nggak ada. Tunggu ya. Nah, tunggu saya jelaskan dulu. Tunggu dulu sebentar, biar saya jelaskan. Artinya bahwa bicara tentang kekuasaan gitu ya, bahwa yang lebih cenderung saya setuju dengan beliau bahwa yang lebih banyak melakukan penyimpangan dan lain-lain itu yang memiliki kuasa dan relasi kuasa. Nah, siapa yang itu punya? Kan asumsi. Tunggu dulu. Buktinya mana? Tunggu dulu sebentar. Jalur hukum. Nah, coba kalau bicara tadi secara menteri jumlah bukankah menteri itu lebih banyak dari di bawah kekuasaan Pak Joko Widodo? Ya, tapi yang melanggar terbukti melanggar ada daripada menteri yang lain. Nah, oleh karena itulah hukum maka itu kita bicara tidak fakta, sekedar distribusi, tidak sekedar distribusi daripada kekuasaan, tapi kita harus lihat secara kuantitatif daripada kekuasaan itu dikendalikan oleh siapa. Saya ke Mas Nyarwi, kita juga tidak tahu sebenarnya format nanti akan bergabung ketika 2 putaran ini seperti apa. Sekarang mungkin memang 01, 03, entah apapun alasannya, mau kecurangan politis, pemilu atau juga intimidasi. Tapi apakah ini memang wajah dari politik Indonesia? Nggak ada minyak dan air, mereka ini semua sama, bisa bergabung sewaktu-waktu, meskipun berkompetisi karena kepentingannya dulu ini. Kepentingan bangsa dan negara. Nanti pasti bersatu. Mas Nyarwi, supaya menang bagaimana? Ya, ini kan politik elektoral ya. Tentu kompetisi pasti akan terjadi. Dan masing-masing kubu 1, 2 maupun 3. Ya betul, ini momen-momen tinggal 29 hari akan seperti orang berlari ya untuk memaksimalkan dukungan gitu. Tetapi tentu saya lihat ya, nanti pasti akan melihat hasil dulu. Ya, tidak gegabah juga saya kira, akan pengen membuktikan ya sejauh mana misalnya capaian-capaian suara yang bisa diperoleh.
ya oleh 01, 02 maupun 03. Data survei semua itu kan hanya sifatnya prediksi ya, hanya sifatnya mengira-ngira, kira-kira gitu. Tapi itu ilmiah, Pak. Iya betul, soal itu bukan kita perdebatan hanya, lain, Bung Habib. Tetapi nantinya saya kira keputusan-keputusan akan ditentukan setelah 14 Februari. Betul. Nah di situ soal itu apakah sudah 1 putaran atau diperlukan 2 putaran. Nah kita bisa bicara soal siapa nanti berkoalisi mendukung siapa. Nah itu setelah hasil dari 14 Februari itu, Cak. Kira-kira pemirsa, memang nggak ada yang salah kalau lawan atau juga kawan, tidak ada yang abadi dalam politik, ya ada kepentingan abadi. Ini semua tergantung dengan Anda, karena inilah memang seni berpolitik. Tapi tidak hanya visi dan misi yang nanti akan menentukan Anda memilih mereka, tapi manuver-manuver seperti ini boleh juga menjadi pertimbangan pemirsa. Kita tunggu nanti bagaimana akan terjadi, masih ada 30 hari lagi. Dan saat lagi nanti rekan saya Ken Ane akan menghadirkan sejumlah informasi di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah akun media sosial di platform X memanaskan tensi kontestasi dengan mengancam menembak calon nomor urut 1 Anies Baswedan. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di Jember, Jawa Timur. Sebuah akun media sosial di platform X atau dulu dikenal Twitter memanaskan tensi kontestasi perebutan kunci istana. Akun ini berkicau menebar ancaman kepada calon nomor urut 1 Anies Baswedan. Sang akun bertanya, "Izin Bapak, nembak kepala Anies hukumannya berapa lama ya?" Tangkapan layar ini kemudian santer menjadi perbincangan usai diunggah dalam platform TikTok saat Anies bersiaran langsung menyapa rakyat jagat maya. Sandiaga Uno, duet Anies di Pilkada DKI Jakarta, menilai ancaman ini serius dan harus ditindaklanjuti aparat berwajib. Itu sangat serius, itu harus segera diproses dan saya mendukung aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan dari Pak Anies dan seluruh paslon. Dan jangan sampai ada, bukan hanya paslon ya, sampai ke relawan, sampai kepada kader partai, caleg. Ini keamanannya harus kita utamakan. Karena pemilu ini 5 tahun sekali, kita jangan justru menambah musuh, tapi ini pemilu harus dijadikan sebagai sarana silaturahim. Kita bangsa yang beragam, itulah aset bangsa kita, dan kita harus pastikan diinvestigasi. Ancaman itu bukan main-main, karena menghilangkan nyawa seseorang itu kan perbuatan yang sangat kecil. Mabes Polri menyatakan belum menerima laporan mengenai dugaan ancaman penembakan kepada Anies Baswedan. Namun, polisi terus mendalami kasus ini, terutama menyelidiki akun yang menyebar ancaman. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, meminta semua masyarakat tidak membuat gaduh dalam pemilihan umum 2024. Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Kemudian kami, Polri, menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendorong agar ancaman ini diselidiki. Namun, menurut Mahfud, kadangkala dari sudut intelijen yang mengancam itu bukan musuh melainkan temannya sendiri. Kadangkala dari sudut ilmu intelijen yang mengancam itu kadangkala bukan musuh, temannya sendiri seakan-akan bikin ancaman agar orang lain tertarik. Bukan ancam benar, itu bisa terjadi. Tapi biar diselidiki, sebaiknya jangan saling ancam-ancam, karena ini adalah negara hukum, negara demokrasi. Saya percaya aparat bisa mengungkap ini. Timnas Amin mengakui berbagai tekanan memang tengah dialami kubu Anies Muhaimin. Ibarat pohon, kian tinggi, semakin kencang pula angin menerpa. Kenapa ini meningkat ya? Karena memang tampaknya Amin lagi naik juga. Makin tinggi pohon, makin kuat anginnya.
Dan soal pengamanan kita terus berkoordinasi dengan kepolisian, dengan yang lain gitu, aparat penegak hukum untuk menjaga. Karena ini apa yang dilakukan Amin, Pak Anies dan Caimin ini kan pekerjaan amanah konstitusi ya. Dan tugas pemerintah, tugas kepala daerah, tugas seluruh aparat penegak hukum adalah mengawal konstitusi. Jadi mengawal beliau ini sama dengan mengawal konstitusi. Jadi nggak ada kompromi. Kalau memang ada ancaman apapun kita siap backup. Jadi Timnas akan bekerja sepenuh hati di seluruh Indonesia. Kalau ada yang merasa mengalami itu bisa lapor ya. Tapi bukan ancaman ya, kita terima pengaduan korbannya. Tapi rasanya sih nggak akan ada. Karena aparat juga jagain. Kalau Anies diserang jangan-jangan malah menang satu putaran terjadi. Polisi pun rupanya bergerak cepat. Usai viral, pemilik akun yang mengancam menembak Anies ditangkap. Direktorat Siber Polri bekerja sama dengan Polda Jawa Timur menangkap pelaku AWK di Jember, Jawa Timur. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, jam 9.30 yang lalu, pertanyaan yang telah akan sampaikan kepada Karopenmas kemarin, alhamdulillah diizinkan oleh Gusti Allah atas doa-doa teman sekalian bahwa pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK umur 23 tahun di daerah Pasuruan Jawa Timur atau tepatnya TKP-nya di Jember. Namun demikian, hal ini masih pendalaman dan informasi terkini dari tim yang menangani. Yang bersangkutan telah menyatakan bahwa benar dia yang membuat cuitan itu dan saat ini sedang diproses lebih lanjut tim gabungan dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan jawaban dan mencerahkan kepada kita semuanya bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata. Jadi tidak ada kata lain kalau bukan kebersamaan kita semuanya untuk menjaga keamanan, ketertiban, keamanan dan kedamaian serta pemilu yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa yang jujur dan adil tidak akan mungkin terwujud tanpa kebersamaan. Maka dari itu seringkali Bapak Kapolri menyampaikan kepada kita semua bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana dengan baik, aman dan damai. Penangkapan ini merupakan tindakan tim gabungan untuk mewujudkan nuansa pemilu yang aman. Sebab sejauh ini, baik Timnas Amin maupun Anies Baswedan sendiri belum melaporkan ancaman ini. Polisi juga masih mendalami motif pelaku di balik cuitannya itu. Tim TV One mengabarkan. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syawgi mengucapkan terima kasih ke Polri atas gerak cepatnya menangkap pengancam penembakan Anies Baswedan. Namun Timnas tidak berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Ya kan mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya, Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancamkan kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihatkan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Nah, itu urusannya polisi lah. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.
Pertikaian menggunakan celurit atau carok yang melibatkan 6 warga dari 2 desa berbeda di Bangkalan, Madura membuat 4 diantaranya meninggal dunia. Pertikaian antar warga ini terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan pada Jumat malam. Pertikaian berawal pada saat pelaku yang hendak untuk melaksanakan tahlilan terganggu dengan suara bising motor 2 pengendara yang berboncengan. Tidak terima ditegur pelaku, 2 korban turun dari kendaraan dan terlibat cekcok mulut dengan pelaku. Salah satu korban sempat memukul pelaku dan menantang duel. Merasa tertantang, pelaku pulang mengambil celurit dan mengajak saudaranya ikut serta. Tiba di lokasi kejadian, kedua pelaku mengejar ke-4 korban dan berduel hingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian baru berani mendekat setelah para korban tersungkur bersimbah darah. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan AKBP Febri Ismanjaya, Kapolres Bangkalan. Selamat malam, Pak Febri. Selamat malam, Mbak Ken. Pak Febri, sebenarnya bagaimana kemudian peristiwa berdarah ini bisa terjadi? Ya, perlu kami sampaikan, Mbak Ken, ini peristiwa ini terjadi pada hari Jumat kemarin, kurang lebih pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 12 Januari 2024. Ini terjadi di Desa Tanjung Bumi. Kronologisnya, pelaku ini, salah satu pelaku, awalnya hendak melakukan tahlilan di kampung Tanjung Bumi. Tapi di tengah perjalanan, pada saat di TKP ini, melintas sebuah sepeda motor korban, sehingga pelaku ini menegur karena mungkin terlalu kencang kendaraannya, lampunya pun mengena mata dari pelaku. Ditegurlah pengendara tersebut, tapi setelah ditegur mungkin karena tersinggung, korban ini menghampiri pelaku menanyakan alasan ditegurnya, sehingga terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku. Karena tidak puas, korban ini menantang pelaku untuk melakukan duel. Sehingga pelaku ini sempat pulang ke rumah dulu, dan di tengah perjalanan pelaku ini ketemu dengan saudaranya, sehingga pada saat itu juga pelaku ini mengajak saudaranya untuk kembali ke TKP untuk bertemu dengan korban tadi di TKP. Dan setelah balik dari rumah ke TKP awal tadi, pada saat melakukan peneguran, di sana sudah berada 4 orang, dan terjadilah duel antara pelaku dan korban yang mengakibatkan 4 orang ini meninggal dunia, yang 3 meninggal di TKP, 1 meninggal dalam perjalanan. Seperti itu, Mbak Ken, informasi ya. Pak Febri, dari mana kemudian para pelaku atau mungkin juga korban yang terlibat dalam pertikaian berdarah ini mendapatkan senjata tajam berupa celurit? Ini dari keterangan di lapangan, memang mereka sudah membawa senjata tajam pada saat di TKP itu, sehingga pelaku ini ditantang duel untuk mengambil senjata tajam di rumah. Jadi pada saat menantang itu, korban menyuruh, ya silakan, kalau masih tidak terima kita duel, silakan ambil senjata tajamnya di rumah. Jadi pada saat itu juga korban karena memang sudah merasa tidak nyaman, mengambil ke rumah, mengambil 2 buah celurit, karena
bersamaan dengan adiknya, sehingga terjadi duel 2 lawan 4 di TKP seperti itu, Pak. Oke. Lalu penanganan kasusnya sampai sejauh ini sudah pada tahap mana, Pak Febri? Ini kami dalam proses penyidikan karena kedua pelaku sudah kami amankan di Polres Bangkalan, Mbak Ken. Terus hari ini juga tadi 4 orang korban ini sudah dimakamkan, tapi terlebih dahulu malam sudah dilaksanakan otopsi di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Bangkalan, gitu Pak. Oke, artinya Pak, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu? Iya, 2 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Oke. Dan ini masih bersaudara, Mbak, adik kakak yang tersangka ini. Oke, perannya apa saja Pak Febri? Perannya yang kakak ini kan mengajak adiknya untuk menemani melakukan duel dengan korban ini. Sama-sama dua-dua ini menggunakan senjata tajam pada saat kembali ke TKP, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Viral di media sosial, 2 kelompok saling serang di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka akibat terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Desa Ilir, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka akibat terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran itu viral di media sosial dan dalam rekaman video yang berdurasi 2 menit 10 detik ini memperlihatkan kedua kelompok yang menggunakan kendaraan roda 2 saling serang di jalur Pantura. Menurut polisi, kedua kelompok tersebut sebelumnya melakukan kesepakatan untuk tawuran melalui media sosial. Seluruh korban luka maupun meninggal berstatus pelajar atau masih di bawah umur. Tidak butuh waktu lama, Polres Indramayu meringkus 4 pelaku kerusuhan serta senjata tajam yang digunakan berhasil diamankan oleh petugas. Satreskrim Polres Indramayu masih mengejar belasan pelaku lainnya yang terlibat dalam tawuran tersebut. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyidikan terkait motif tawuran yang dilakukan oleh kedua kelompok itu. Seorang wanita menjadi korban begal telepon genggam saat sedang asik bermain ponsel di gang yang sepi saat menunggu temannya di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, beginilah pemirsa detik-detik seorang wanita menjadi korban begal telepon genggam di gang sempit yang berada di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Korban wanita ini terlihat jelas sedang menunggu temannya di depan kosan. Pelaku 2 orang dengan menggunakan sepeda motor sudah mengintai korban dan pada saat korban lengah, pelaku langsung menghampiri korban dan mengambil ponsel milik korban sehingga terjadi perlawanan dan akhirnya ponsel korban pun dibawa pelaku. Penangkapan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Goa, Sulawesi Selatan berlangsung tegang. Pelaku yang menolak dibawa ke kantor polisi terus melawan dan memaki-maki petugas kepolisian.
perintah? Mana surat perintah tahu pengendara rumah saya? Ini surat perintah. Mana surat pengendara? Ini ada. Mana? Hah? Mana? Tugas pengendara rumah saya. Mana? Herianto Mahmud, berusia 44 tahun, terduga pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang ditangkap tim Jatan Satreskrim Polres Goa ini menolak dibawa polisi dari rumahnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku KDRT ini bahkan memaki-maki petugas kepolisian hingga ketegangan terjadi. Herianto ditangkap polisi karena diduga menganiaya istrinya, HS, 43 tahun, pada 8 Januari lalu hingga mengalami luka lebam di tubuh dan wajah. Tidak hanya itu, dalam KDRT ini mata korban nyaris mengalami kebutaan. Meski sempat melakukan perlawanan, pelaku akhirnya berhasil dibujuk polisi dan dibawa ke Mapolres Goa untuk dimintai keterangan. Gimana, Kak? Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk trailer terjun bebas ke sungai menimpa perahu tambang yang berada tepat di bawahnya. Truk kontainer diduga melaju kencang dan akhirnya menabrak pembatas jalan tol di kilometer 3 ruas jalan Tanjung Perak arah Dupak. Diduga sopir mengantuk sehingga truk trailer terjun bebas tanpa ada pengereman tepat di Sungai Kremil, Moro Krembangan, Surabaya. Kepala truk menghantam dasar sungai sementara bodi truk trailer terjun bebas menimpa perahu tambang yang sering digunakan warga menyeberang sungai. Beruntung saat peristiwa terjadi, warga sedang tidak beraktivitas dan pemilik tambang sedang menjalankan sholat Isya sehingga tidak ada warga yang menjadi korban sampai berita ini ditayangkan. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut, sementara untuk sopir truk dikabarkan selamat. Usai jeda, kami kembali untuk Anda. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah gudang tempat penyimpanan palet plastik di Kelurahan Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten ludes dilalap si jago merah. Asap hitam pekat dan kobaran api yang keluar dari gudang palet yang terbakar di Kelurahan Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten membuat sejumlah warga panik. Dengan alat seadanya, warga yang mengetahui langsung membantu memadamkan api agar tidak merembet ke pemukiman. Tiupan angin yang cukup kencang dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan seluruh isi dan bangunan. Api baru bisa dipadamkan selama 5 jam dengan 11 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab terjadinya kebakaran dalam penyelidikan kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Hari ini Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur alami 6 kali erupsi dengan lontaran abu vulkanik setinggi 1,5 km dari puncak disertai guguran sejauh 2 km. Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik. Sejak Sabtu pagi hingga siang tadi, Gunung Lewotobi Laki-Laki yang diapit Gunung Lewotobi Perempuan ini kembali erupsi sebanyak 6 kali letusan disertai gemuruh yang kencang. Data PVMBG Pos Pengamatan mencatat, selain 6 kali erupsi, aktivitas vulkanik diwarnai gempa hembusan serta guguran ke arah timur laut dengan jarak luncur sejauh 2 km. Pihak vulkanologi pun memperluas sektor sejauh 5 km ke arah utara barat laut dan timur laut. Akibat adanya luncuran material lava pijar yang mengancam pemukiman warga 3 desa di Kecamatan Ilebura. Aktivitas Gunung Merapi di Sumatera Barat hingga saat ini masih mengeluarkan material vulkanik.
Seperti inilah kondisi Gunung Marapi pada Sabtu pagi dilihat dari Jorong Batang Silasiah Nagari, Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang merupakan perkampungan terdekat dari Kawah Marapi. Tercatat sebanyak 106 warga yang bermukim dalam radius 4,5 km dari puncak kawah saat ini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman ketika malam hari tiba. Saat ini status Gunung Marapi berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi. Akibat diguyur hujan deras, Jalan Lintas Barat Sumatera, kilometer 17, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat mengalami bencana longsor. Peristiwa tanah longsor itu terjadi pada Jumat malam yang mengakibatkan badan jalan tertutup material longsor. Petugas yang ke lokasi langsung menyingkirkan material tanah longsor sehingga sebagian badan jalan yang tertimbun material bisa dilalui pengendara secara bergantian untuk melintas. Alat berat yang diturunkan membantu proses evakuasi seluruh material longsor. Untuk mengurai terjadinya kemacetan, diberlakukan sistem buka tutup yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun atas kejadian tersebut mengakibatkan terputusnya arus kendaraan. Polres Lampung Barat masih terus berupaya agar seluruh material longsoran dapat dievakuasi sehingga jalan dapat dilalui dengan aman dan lancar. Longsor yang terjadi di Jalan Poros Pangala Sereale, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, lumpuhkan Jalan Trans Sulawesi membuat 5 kecamatan saat ini terisolir. Tebalnya tanah yang menutup badan jalan di perbatasan antara Kecamatan Kapala Pitu dengan Kecamatan Tikala membuat sejumlah kendaraan yang hendak ke wilayah Pangala maupun ke kota Rantai Pau terjebak dan tak bisa melintas. Melihat hal tersebut, pihak kecamatan dan personil TNI Kodim 1414 Tanah Toraja dengan personil Polres Toraja Utara dibantu warga sekitar bergotong royong membersihkan material tanah yang menimbun jalan dengan peralatan seadanya. Setelah melakukan pembersihan material tanah longsor, sejumlah kendaraan roda 2 dari 2 arah akhirnya bisa melintas setelah dibantu personil TNI Polri dengan cara didorong. Sementara kendaraan roda 4 baik yang mengangkut bahan sembako ke 5 wilayah kecamatan di Toraja Utara belum bisa melintas. Sebab tebalnya tumpukan material longsor tak bisa dibersihkan dengan cara manual sehingga harus menunggu alat berat milik PUPR Pemprov Sulawesi Selatan. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Cilacap, Jawa Tengah, rumah warga tertimbun material longsor. Bukan hanya rumah, longsor pun putus akses jalan penghubung 2 desa. Hujan deras pun memicu terjadinya pergerakan tanah yang merusak belasan rumah warga. 11 rumah warga di Desa Panulisan, Kecamatan Dayeh Luhur, Cilacap, Jawa Tengah, terdampak bencana longsor. Longsor ini diakibatkan oleh hujan deras dengan durasi yang cukup lama mengguyur wilayah tersebut. Salah satu rumah warga, rumahnya tertimbun material longsor dan mengalami rusak di bagian belakang. Warga melakukan gotong royong untuk membersihkan material longsor dari rumah korban longsor. Selain menimpa rumah warga, material longsor pun menutup akses jalan penghubung 2 desa, yaitu antar Desa Panulisan Tengah dengan Panulisan Timur. Warga yang akan melewati jalan tersebut terpaksa harus memutar balik mencari jalan alternatif lainnya. Hujan yang terjadi pada Kamis malam pun mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah. Rumah Mudakir warga Panulisan alami rusak di bagian teras dan tembok rumah akibat pergerakan tanah tersebut.
Demi menyelamatkan handphone milik warga, petugas pemadam kebakaran Depok rela turun ke sumur sedalam 12 meter. Aksi tersebut mendapat pujian dari netizen. Kinerja anggota pemadam kebakaran di Indonesia kerap mendapat pujian saat merespon laporan warga. Sebab petugas damkar di Indonesia tak pilih-pilih kasus untuk ditangani. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Anggota Damkar Depok membantu proses evakuasi ponsel pintar seorang warga yang tercebur sumur. Layaknya penyelamatan manusia, anggota Damkar yang masuk ke dalam sumur menggunakan baju selam lengkap. Dengan menggunakan peralatan katrol dan tali, seorang petugas Damkar perlahan menuruni rongga sumur dengan diameter kurang dari 1 meter. Hasilnya, petugas Damkar berhasil mengambil ponsel milik warga yang berada di dasar sumur tersebut. Video tersebut lantas viral dan menjadi perbincangan warganet. Nah pas ditanya sama pihak pemilik HP, taunya handphone iPhone 14 Pro Max katanya. Oh pantesan langsung minta direspon sama pemadam. Ya akhirnya kami respon karena memang tuntutan dari masyarakat kita untuk merespon semampunya tenaga kita aja. Dia tuh lagi mandi. Kejadian bermula ketika ponsel yang diletakkan di dekat sumur bergetar lalu tercebur. Pemiliknya yang saat itu sedang mandi berteriak meminta pertolongan. Proses evakuasi selama 15 menit itu akhirnya membuahkan hasil. Ponsel yang bernilai belasan juta itu akhirnya bisa diselamatkan dalam kondisi masih menyala. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, Caca. Ya benar sekali Ken, ini dia menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan kabar utama. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Teh Pucuk Harum.